Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali dengan saya Muzamil di sini, masih di podcast Fenomenal Taman ini. Produksi dari Bongkar Pos Group yang bisa Anda saksikan saat ini secara tunda atau tapping di Bongkar Pos TV. Jangan lupa pemirsa, saya Muzamil selalu mengingatkan Anda, jangan lupa like, follow, subscribe, dan komen dong di akun YouTube channel Bongkar Pos TV. Masih bersama saya dengan tamu saya istimewa hari ini. Siapa dia? Nanti kita akan kupas, kita akan bongkar-bongkaran hanya di Bongkar Pos TV. Kita sapa beliau. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kita sapa Ira Paruca Darwan, tamu saya. Kita panggil nama ya, sesuai atensinya. Pagi, siang, sore, malam. Ira, ayo. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat pagi. Iya, manggilnya aku siapa? Ibu, Yunda, kakak. Panggil Ira aja. Nah, Ya. pemirsa, kita sapa beliau. Ira sudah datang ke sini jauh-jauh dari Lampung Utara, sekitar 107 km jauhnya perjalanan darat menuju ke studio Bongkar Pos di Bandar Lampung. Khusus untuk Anda, kita mau bongkar habis siapa beliau. Sudah kelihatan bajunya merah-merah. Ya. Ada gambar kepala banteng. Ya, luar biasa. Jadi beliau hari ini seorang politisi perempuan. Dan karena ini terkait tahun politik, saya pegang kartu namanya ya. Ini keren karena ada kata-kata saatnya yang muda berjuang. Wah, ini luar biasa. Ira ini merupakan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Lampung pemilu 2024 dari daerah pemilihan Lampung Utara dan Waikanan, Lampung 6. Nah, Dapil 6. Nanti kita akan tanya selain yang umum ya, apa latar belakangnya mencalon, kemudian bagaimana sampai perjalanan beliau sampai dia hadir di daftar calon anggota legislatif, dan nanti akan bertemu Anda di surat suara pemilu 2024 bersamaan dengan Hari Kasih Sayang 14 Februari 2024. Kita sebut saja Hari Kasih Suara. Nah itu, ya, bukan begitu ya Ira ya. Jadi Ira ini betul ya. Jadi Ira Paruca Darwan. Parucanya Parucha ya. Jadi ini tadi ngobrol-ngobrol di backstage. Jadi panggilannya kalau di Lampung Utara dan Waikanan sekarang namanya Ira, tapi dulu sempat tenar namanya Paruca ya. Paruca, oke. Terkenalnya Paruca. Nah, usia berapa sekarang? Aku usia 32. 32. 32. Kalau melihat sepintas perawakannya lumayan tinggi ya. Saya mungkin penasaran, kita tanya dulu. Tinggi badan berapa? 168. 168. Pernah model atau pernah face-nya tuh face selebgram, selebritas gitu ya, foto model ya. Saya melihatnya begitu. Jadi sepintas lalu saya lihat ini jangan-jangan artis. Nah, gitu ya. Pernah warna di sinetron. Nah, benar ya? Ya, benar. Dahulu. Bisa cerita perjalanan Ira itu di Lampung atau di Jakarta? Aku di Lampung dulu, baru kita ke Jakarta. Ke Jakarta. Pindah ke Jakarta tahun berapa itu? Jadi aku pindah di 2008. 2008. Iya, ke Jakarta. 2008 itu saat itu masih sekolah, kuliah? Masih sekolah kelas 2. Oh, kelas 2. Tadinya di sini di Kota Bumi. Kota Bumi. SMA berapa? SMA Negeri 3, Kak. SMA Negeri 3 Kota Bumi. Naik kelas 3 pindah ke Jakarta. Ke SMA mana itu? Perguruan Cikini. Wow. Perci ya? Iya, Perci. Waduh, Perci. ini anak Kota Bumi, bukan kaleng-kaleng masuk Jakarta, masuk Perci. Halo anak-anak, teman-teman Perci yang mungkin bisa disapa ya. Jangan lupa, ini ada temennya loh ini di bongkar-bongkaran sampai lulus. Jadi tercatat alumni Perci ya. Waduh, ini bongkar-bongkaran ditonton orang Jakarta nih. Ya. Oke, siap.
Nah, lalu setelah lulus 2008 kuliah di mana? Di Jakarta atau pulang ke Lampung? Enggak, jadi aku lulus dari itu, aku sempat karir dulu Kak. Karir di Jakarta, di entertainment, terus aku pulang. Pulang ditarik sama papi karena takut anak perempuannya. Iya. Di rumah berapa saudara? Aku cuma 2 bersaudara. 2 bersaudara. Iya, bungsu. Iya. Yang kakak perempuan atau Perempuan. Perempuan juga. Oh, Iya. jadi anak kedua dari 2 bersaudara, 2 perempuan. Dua Ya wajar kalau papinya kuat. Iya, makanya cuma 2 Kak. Iya. Jadi papi panggil pulang ke Lampung ya, Lampung, Kota Bumi ya. Kota Bumi. Lalu Di situ aku kuliah sembari aku kerja di DPRD Kota Bumi. Oh. Cuma 2 tahun lah. Gitu. Maksudnya staff atau honorer ya. Honorer. Oke, siap. Jadi honor di DPRD Lampung Utara dari tahun 2010 lah, 2010 sampai awal 2012. Jadi 2 tahun pernah honor di DPRD Lampung Utara ya. Iya. Jadi staf sekretariat DPRD Lampung Iya. Utara ya. Jangan udah pada nggak lupa nih ya kan, yang di DPRD Lampung Utara dulu pernah satu ketika tahun 2008 sampai tahun 2010 ada Ira ngantor di sana. Iya. Nah, setelah 2012 lepas dari situ Jadi S2 belum. Enggak, belum. Ira karir dulu di dunia finalis pijan. Dunia kepijan. Oh iya. Terus abis itu cuma bolak-balik Jakarta Lampung aja sih Kak. Terus sembari Ira ngelanjutin kuliah S2. PJ-nya itu apa? Apa yang pernah diikuti? Mungkin pernah ikut kontes apa? Kalau kita mau Makanya Lampung, Iya, atau Miss Lampung atau Miss Indonesia, Putri Indonesia, bisa diceritain pertama kali? Pertama kali tuh awalnya tuh kenapa Ira pindah ke Jakarta itu lagi SMA Kak. Aku itu iseng-iseng ikut Gadis Sampul. Gadis Sampul, Iya. masuk finalis. Masuklah ke finalis di Jakarta. Terus habis itu Gadis Sampul tahun 2008. Masih kelas 3 SMA atau selulus SMA? masih SMA. Masih SMA. Saat di PRC tadi. Iya. Berarti 2008. Jadi Gadis Sampul 2008. 2008. Bukan Gadis Sampul nih, maksudnya di salah satu finalisnya. Jadi finalis Gadis Sampul 2008. Terus apa lagi setelah itu? Terus habis itu udah aku tanda tangan kontrak sama ND Entertainment. Masuk di kontrak? Iya. Wow, ND Entertainment itu production house yang biasa ada di Nongol di TV itu? Iya, buat di sinetron, tapi Ira continuity. Iya. Sempet pulang sekolah syuting gitu. Kasih tahu dong, pernah nongol di TV mana aja, sinetron apa aja, atau kalau sempet kan kita lama ada generasi 2000-an kan FTV. Iya. Kasih tahu pemirsa bongkar-bongkar. Aduh. Ya, kita bongkar ya. Pernah di sinetron apa? Oh iya. Nanti orang akan googling, yang mana bohong atau apa gitu. Jadi aku tuh gak peran utama, gak pendamping. Jadi aku tuh continuity, misalnya kayak temennya atau jadi susternya, sekretarisnya. Figuran. Bukan figuran, continuity. Continuity. Jadi bisa nongol di sinetron apa aja, yang penting punya MD. Gitu. Kasih salah satu yang mungkin pemirsa tahu tahun 2002. Ya ada Cinta Fitri, gitu-gitu kan. Oh, Cinta Fitri pernah. Waduh. Cinta Fitri. Kita sapa dulu. Hai. Kita sapa dulu siapa namanya dulu pemerannya Saskia Sungkar ya? Bukan. Cinta Fitri, Siren Sungkar, Teguh Wisnu, siapa lagi? Masih ingat nggak ya? Jangan nanti kita tag ya. Halo, Siren Sungkar, Teguh Wisnu, siapa lagi? Yang banyak kan dulu pemain. Banyak. Wow, tepuk tangan dong. Wah, pernah gila loh, ini bangga loh. Aku jadi tiba-tiba ini keren banget, anak Kota Bumi ya, anak Kobum ya, bahasa anak Kobum masuk Jakarta, sekolah di PRC, ikut Gadis Sampul, finalis Gadis Sampul di kontrak MD Entertainment dan nongol di sinetron Cinta Fitri. Waduh, ini baru cuman dibongkar-bongkaran nih, kebuka nih belangnya ya kan, siap. Itu berarti punya ini dong, jejaring perkenalan komunitas ya kan
punya pengalaman jadi kenal artis gitu kan? Itu ada yang misalnya sampai sekarang jadi sohi, jadi teman gitu ada? Udah ini sih Kak, udah list apa? Lost communication. Oh, lost kontak gitu ya. Tapi apalagi kalau ketemu kan kayaknya dulu pernah lihat di mana ya. Iya. Oke. Jadi Ira setelah lama di Jakarta itu pulang S2 ya. S2. Kalau aku lihat gelarnya ini kan sarjana ekonomi, magister manajemen. Manajemen. Ini di mana? MM-nya? Di UBL. Wow, UBL lagi-lagi kita tag lagi nanti Pak Rektor Barusman. Nah, Pak Rektor Barusman nanti kita undang sini juga ya. Pak Rektor ini salah satu mahasiswanya yang pernah di Sematoga ya. Iya. Pak Yusuf Barusman. Jadi magister manajemen UBL lulusan tahun 2016. 2016. Jaraknya lumayan jauh ya dari S1 ya. S1 lulus tahun? Enggak, aku tuh masuk. Oh langsung? Enggak, 14 enggak, aku masuk 2014 Kak. Oh di 2014 lulusnya ini langsung ambil S2. Itu saat itu sudah menikah belum? Apa? Belum nikah belum. Aku Jadi masih berkarir gitu ya, berkarir. karir model. Dengar pernah punya usaha wedding decor juga. Wah. Kita dari aku 2015. Sambil kuliah. Sambil ikut pijet, terus sama usaha dekorasi. Wah, itu turunan dari papi atau dari mana itu yang begitu-begitu? Kalau buat usaha nggak ada yang turun sih, karena nggak ada. Lingkungan Aku aja. Gitu. Iya. Wah, Lingkungan aja. emang ya generasi milenial tuh selalu penuh kejutan ya. Iya. Kalau sekarang ini Gen Z kan bikin kita terkaget-kaget, tapi kalau milenial tuh juga nggak kalah ya generasi sebelumnya. Jadi dia biasa dengan kejutan-kejutan. Salah satu kejutannya adalah bisa sambil kuliah, sambil usaha dan pengembangan karir, pengembangan diri ya. Belum puas sampai di situ. Masih ada yang pengen dicari, buktinya hari ini nyalek. Kan beda, kalau itu kan pijet. Oh gitu. Kalau pijet kita udah kita jelajahi sampai internasional gitu kan. Jadi udah selesai ya. Aku lagi ke politik. Dunia politik. Dunia politik ini kan bukan hal yang tabu ya sekarang. Justru sekarang ini partai politik menjadi salah satu pilar demokrasi gitu ya. Tapi sebelum ke sana, ini kan dirimu ya pernah setelah usaha wedding decor, ini catatanku pernah mewakili Indonesia Miss ASEAN ya asal Lampung dan Bali. Ini tahun? Bukan. Aku mewakili Indonesia, bukan Lampung. Oh, jadi Miss ASEAN Indonesia tahun 2014. Wakil Indonesia. Iya. Ira Pamuja Darwan pemirsa. Waduh, luar biasa. Anak Obung pemirsa, ya ampun, kita jauh-jauh ke Jakarta ya. Kita selalu melihatnya, aduh Jakarta tuh semua serba ada gitu ya. Palu gak ada, Palu mau gak ada. Di Kobung juga ada Miss ASEAN 2014. Waduh, ini Pak Bupati, Pak Gubernur Lampung. Wah ini, waduh kok ini mutiara yang terpendam ini kalau boleh dibilang. Oke, itu 2014. Lalu sebelum itu Ira finalis Putri Indonesia Lampung 2012. Finalis ya. Mewakili Lampung Utara. Terus finalis mulai mengenai Lampung 2012 juga. Iya. Kan dulu ada Miss, ada Putri, ada Miss gitu ya. Ada dua ya. Iya. Oke. Lalu kalau di SMA pernah bawa bagi pasukan pengibar bendera. Iya. Nah kemudian selama di karir pageant itu yang didapat dari sekolah ini kan kayak ikut paskibraka itu kan serius ya. Iya, serius. Itu ke bawah-bawah nggak? Misalnya lagi suruh fashion show di catwalk sedikit tegang atau bagaimana ya, gitu. Anak paski jadi model ya, gitu. Kaku, ke bawah-bawah kaku gitu ya. Iya, karena kan pertamanya itu kan kalau dipastikan militer. Iya. Tiba-tiba masuk ke pageant, kaget ya, kita menyesuaikan aja kan. Gitu. Dan kita perlu latihan juga. Gitu. Oke. Lalu pernah juga Miss ASEAN, tolong dikoreksi kalau salah ya, Miss ASEAN National Costume ya? Enggak. Itu yang tadi, yang Miss ASEAN tadi? Miss ASEAN, jadi aku mewakili Indonesia ke Miss ASEAN. Dan itu 2 orang dari Indonesia,
aku dari Lampung sama satu Kumala dari Bali. Kumala dari Bali. Iya. Kalian ngapain aja di sana? Menjadi duta pariwisata atau gimana? Ya semuanya. Duta wisata, pariwisata khusus Indonesia, memperkenalkan budaya, terus tradisi, gitu, pariwisata Indonesia gitu. Ini warga Lampung Utara, warga makanan tahu nggak ini? Wah, ada Miss ASEAN tersembunyi. Wah, ibu ini nggak pernah cerita kalau dulunya selebritas ya, seleb lah kira-kira gitu lah ya. Tahu nggak mereka ini? Ada yang tahu ada yang nggak, Kak? Lebih banyak yang mana? Yang tahu apa yang nggak tahu? Atau yang belum tahu? Kayaknya banyak belum tahu. Banyak yang belum tahu. Wah, luar biasa, bongkar-bongkar menjadi penyambung lidah Ibu Ira buat warga Waikanan dan Lampung Utara. Jadi Ibu Ira ini caleg DPRD Provinsi Lampung nomor urut 8 dari Dapil Lampung Utara dan Waikanan dari Partai PDI Perjuangan. Dari PDI Perjuangan ya, nomor urut 8. Beliau ini punya darah politik dari papi ya? Dari papi. Jadi papinya ini dulu siapa papi dan apa mungkin dulu partai apa, kemudian apa yang mendorong papi, kemudian wah ini kayaknya tadi kan 2 bersaudara ya, Ira dan Ria. Nah, karena darah politik mungkin lebih kental di Ira atau bagaimana, mungkin papi melihatnya itu papi, bisa diceritain singkat. Darah politik itu ke aku, Kak. Karena dari kecil, dari aku SMP, aku tuh udah sering sosialisasi, ikut papi. Melihat gitu. papi. Makanya aku waktu pas lulus, aku ditarik biar nih Ira kamu belajar di dunia politik gitu. Iya. Luar biasa ya. Jadi ini papi dulu dari PDI Perjuangan juga atau? Oh bukan, dari dulu papi dari PKPI. Partai PKPI sekarang sudah nggak ada. Oh iya, PKPI itu. Oh iya, partainya Pak Hendro Priyono ya. Iya. Siap. Nah, pengalaman politik itu yang papi tularkan ke Ira dan sekarang sudah membekas sehingga membentuk Ira hari ini sebagai seorang caleg atau bisa kita katakan politisi perempuan ya. Tentu pasti dong namanya caleg berharap menang, terpilih dan terlantik dong 1 Agustus 2024. Nah, apa yang bikin Ira tertarik pakai tagline saatnya yang muda berjuang? Apa karena aku kan PDI Perjuangan, nah itu, atau ada alasan lain? Atau mungkin karena Ira melihat mungkin di sana di lingkungannya mungkin warganya apatis terhadap politik atau bagaimana? Pastinya sekarang udah ke Gen Z ya Kak, milenial sudah menaik, terus ya aku sebagai perempuan yang masih muda ya 32 jalan 32 tahun. Karena aku ngelihat sekarang milenial ini nih punya peluang buat ke politik itu kuat. Eranya milenial bahkan. Eranya milenial. Kalau bicara Lampung 46,6% besok pemilih 2024 itu milenial dan Gen Z. Iya. Cocok banget ya. Apa pesan khusus yang dibawa untuk milenial dan Gen Z di Lampung Utara dan Waikanan yang mau Ira perjuang ini? Pasti udah punya oret-oretan dong. Iya. Jadi gini. Bocorannya dikit-dikit aja. Kita spill tipis-tipis ya, gitu. Iya, gini. Kenapa Ira mengajak milenial? Sebenarnya Lampung Utara itu tuh banyak loh Kak potensi milenial, entah itu di bidang politik, bidang apa ya, pekerjaan segala macam, kesehatan, pariwisatanya juga. Jadi sebenarnya dia sekarang kan udah medianya sosial gitu, jadi ayolah gitu buat anak-anak milenial, yuk kita perjuangin daerah kita yang tadinya mereka merantau, ayo kita pulang gitu. Karena banyak loh Kak milenial yang di Lampung, khususnya Lampung Utara itu tuh banyak potensi. Dan Ira ngelihat milenial itu tuh udah lari ke udah pergi dari Lampung Utara. Maksudnya Ira, ayo dong kita bangun Lampung Utara. Mulang tiuh ya. Mulang pai. Gitu. Iya. Nah, kan kalau selain bicara potensi kan kita tahu kondisi existing Lampung Utara dan Waikanan kan mungkin secara ini ya, secara
pembangunan daerahnya mungkin masih tertinggal misalkan di daerah-daerah yang lain yang lebih maju ya, misalkan seperti Bandar Lampung atau bahkan Pesawaran ya. Pesawaran sekarang karena dia primadona pariwisata kan menggali potensi pendapatan asli daerahnya. Nah, Ira melihat misalnya kayak Lampung Utara kan sempat viral misalnya kayak kasus Baranjang atau mau batu bara ya, batu bara gitu ya. Belum lagi di sana misalkan begal masih banyak. Kalau mungkin sudah agak berkurang, mulai berkurang, gitu tapi masih ada. Saya tadi penasaran. Jadi pemirsa di backstage tadi Ira sempat cerita dia lebih takut sama hantu daripada sama begal. Waduh, ini bisa ceritain tuh gimana bisa begitu ya? Jadi aku tuh pulang dekor Kak, sekitar jam 2 kan aku pulang malam tuh. Jadi aku tuh sering gitu, biasa kali ya malam kita itu. Jadi pas di Palak ya aku turun kan, aku ngerasa aku pribumi, aku asli Lampung Utara gitu kan. Ya udah ditambah ya udah kita aja ngobrol lah bahasa Lampung. Dan kami sering begalnya diajak ngobrol. bukannya ditantang balik atau ayo lu kalau berani gitu enggak ya? Baik-baik. Jadi kita ajak baik-baik, tapi kalau misalnya dia minta ya udah kita kasih daripada nyawa kita kan yang dikasih, jadi kita bisa nego. Tapi kalau sama hantu kita nggak bisa nego. Nego sama begal, wah ada ini kisah klasik zaman dekor itu ya? Iya. Waduh perjuangannya. Bisa nego gitu. Ya udah pernah nego sama begal tapi takut sama hantu. Kenapa? Hantu nggak bisa dinego. Bisa dinego. Kalau bisa dinego. Itu perjuangannya juga luar biasa gitu ya. Iya. Nah, jadi Ira melihat begal tuh masih sebagai salah satu kendala gitu ya. Selain itu apa lagi? Kan Lampung Utara itu kabupaten tertua loh bilang. Iya. Di sana toko-toko Lampung ini yang nasional juga banyak orang kota bumi. Banyak orang Kobum. Wah, siapa nggak kenal ini, siapa nggak kenal ini gitu ya. Mungkin bisa disebut nih 1 atau 2 toko Lampung Utara yang Ira kenal atau mungkin dulu waktu kecil. Wah, itu hebat amat orang itu. Mungkin ada boleh sebut nama? Yang di mana? Khusus di Lampung? Yang di Lampung yang orang Kobum yang dia menasional terus atau dia di Lampung siapa yang nggak kenal ini orang kota bumi itu. Nah, Zulkifli Hasan tuh kayaknya orang Bumi Agung deh. Zulkifli Hasan. Oh, Zulkifli Hasan orang Kalianda. Oh, Kalianda. Oh gitu. Tapi kayak masih ada sedarahnya di Lampung Utara. Sebetulnya kita gampang aja. Pernah kita dipimpin wakil gubernur sebelum Pak Arina sekarang kan Pak Ridho Fikardo orang Lampung Utara, ya kan? Iya. Nah kemudian Pak Arina sendiri orang Waikana. Jadi dia Pak Liam Satragudu orang Waikana. Jadi sebetulnya banyak tokoh-tokoh itu. Jadi dengan modalitas yang Ira punya, mungkin kan ini warga Waikana, warga Lampung Utara. Ibu juga bisa tuh seperti mereka, mungkin begitu loh. Ini saya nyampein pesan di jatuhnya ya kan. Kira-kira gimana? Pernah ngerasa begitu nggak? Kepikiran gitu nggak? Saya juga bisa seperti mereka. Iya, pastinya aku pengen, kan belum ada nih sosok perempuan. Nah, itu jadi dia. Aku pengen meninggalin ini Ira dulu mewakili Indonesia dari Lampung Utara. Aku pengen dikenang gitu kan. Iya. Luar biasa, udah cocok deh pokoknya nih. Ini kalau jadi anggota dewan cocoknya di komisi berapa nih pemirsa ya? Pengennya di komisi apa nih kira-kira nanti? Seandainya menang, terpilih, terlatih dengan isi Tuhan, menang, terpilih, terlatih, terus kalau dari partai menawarkan mau duduk di komisi apa? Kira-kira concernnya? Oh, aku tuh suka di kesehatan sama pariwisata Kak. Oh, berarti komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat ya? Iya, kesejahteraan rakyat. Iya. Ini dong. Destinasi pariwisata di Lampung Utara, di Waikana yang Ira cermatin mungkin sudah keker juga ya, sudah monitor ya. Mungkin apa yang dari destinasi pariwisata yang ada di sana Ira pengen ngapain? Kalau di Lampung Utara kan Waikana gitu, tapi kalau di Waikana kayak air terjun, Putih Malu ya pengen ngajak masyarakat gitu loh Kak. Jangan ke daerah-daerah yang udah banyak terkenal. Makanya pengen mengenalin pariwisata di Lampung aja, khususnya Lampung Utara biar baik lagi mempunyai
mempekerjakan masyarakat di situ gitu, kayak sumber daya lokal ya, warga alam. setempat. Tapi kan sekarang ada Pokdarwis, ada BUMDes ya, Iya. untuk badan usaha milik desa itu lebih mungkin untuk menarik lapangan kerja, Menarik membuka lapangan lapangan kerja. kerja lebih peluangnya lebih besar Lebih gitu ya. besar. Oke, baik. Nah terus kita ganti topik soal keorganisasian. Kan Ira ini selain caleg juga aktif di salah satu organisasinya partai ya. Partai. Sebagai apa ya? Ira di Banteng Muda Indonesia Provinsi Banteng Lampung. Muda Indonesia, BNI. BNI. Ira jadi wakil ketua bidang pariwisata. BNI Lampung, Iya, provinsi ya. provinsi. Oke, wakil ketua bidang, udah cocok tuh di bidang kesra. Wah, ini harus keep spirit ya, nggak boleh perempuan sebagai politisi perempuan nggak boleh kalah dengan laki-laki ya. Jadi semangatnya bukan cuma perempuan pilih perempuan, juga yang laki-laki juga pilih saya dong. Nah, misal Iya. begitu ya. Nanti tapi pas kampanye ya. Nanti. Jadi kampanye itu 28 November sampai dengan 10 Februari ya, 2024. Oke. Selain itu, ini kan besok pileg, pemilu yang legislatif dengan yang pemilu presiden kan bareng, one day election kan, 14 Februari 2024. Nah, Ira ini juga dong, kan kalau PDI Perjuangan sudah jelas kan, cawapresnya nomor urut 3 ya, Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD ya. Iya. Nah, itu Ira juga mengkampanyekan mereka bakalan pastinya kan dong sebagai kader partai gitu ya. Nah sejauh ini sudah seperti apa? Jadi selain misalnya datang ke dapil ya, ke bertemu masyarakat, selain sosialisasi saya Ira, caleg nomor urut 8 juga mempromosikan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tentunya kan? Tentunya. Jadi Ira kebanyakan Ira megang Ganjar, Ira dari PDI, tapi Ira juga ada organisasi Kak. Apa itu? Perada. Iya. Perada ini apa ini? Perada itu perhimpunan, persatuan. Perhimpunan ya, oke. Perhimpunan Perempuan Demokratik. Perhimpunan Perempuan Demokratik. Iya, Oh, khusus ini Ganjar. relawan. Relawan. Oh, Jadi waduh. relawan. Jadi selain caleg, dia juga pimpinan relawan Perada Perhimpunan Perempuan Demokratik Iya. di Lampung Utara. Di Lampung Utara. Wah, udah cocok dah ya. Jadi pileg sama pilpres jadi satu. Berarti ini gambarannya Ira menakar diri sendiri. Wah, kayaknya saya sekarang peluang untuk bisa jadi nih sekian persen gitu. Itu jalan ya. Di tim jalan dong ya. Pemain monitor ya. Ada berapa dapil sih Lampung Utara WKN? 12 Kak. 12 dapil ya? Iya. 7 Lampung Utara, 5 WKN. 5 WKN. Udah kesentuh semua dua-dua. Insya Allah udah ada tim. Wah, itu minimal berapa? Kalau pengalaman 2019 minimal berapa kursi ya? Kemarin Bisa duduk gitu maksudnya? 2. Tapi nggak tahu kalau misalnya PDI meledak bisa dapat 3. Maksudnya jumlah harus. Suara. Iya, saya harus meraih minimal angka aman sekian ribu suara. 20.000 20.000. Wow. Iya. 20.000, 10.000 di Lampung Utara, 10.000 di Waikanan jadi ya? Insya Allah. Jadi. Insya Allah jadi, bukan Insya simsalabim ya. Allah. Baik, itu dia. Ini sayang sekali kita dibatasin waktu ya. Jadi podcast bongkar-bongkaran ini kita mengulik sedikit, tapi dengan waktu yang singkat ini pemirsa pasti sudah bisa mengulik dengan apa yang berhasil saya bongkar ya, ngobrol sepintas sosok Ira Paruca Darwan ya, iya jangan sampai salah. Ira Paruca pakai CH ya, Paruca Darwan ini yang tadinya Miss ASEAN 2014 sekarang caleg DPRD Provinsi Lampung. Pemirsa, wah luar biasa, ini belum banyak yang tahu lagi warga Lampung Utara dan Waikanan. Dan juga tadi punya pengalaman khusus ya, lebih lebih demen nego sama begal ketimbang nego sama hantu ya kan. Kalau hantu dia yang kabur. Wah, itu menarik loh sebetulnya sisi. Ini masih banyak ya loh yang pengen kita gali, pengen aku gali, cuman karena kita keterbatasan waktu. Baik, mungkin pesan untuk pemirsa bongkaran atau mungkin yang nanti nonton di Lampung Utara dan Waikanan, ada call center ya? Kalau mereka mau komunikasi ada call center ya? Ada call centernya ya. Alamat di mana nih poskonya? Di alamat di Jalan Alam Sarat, Bewira Gang Semeru 1. Titiknya di belakang Toserbang.
Toserba mana nih? Toserba Taruko, Lampung Utara. Lampung Utara. Dia masuknya di Kelapa 7. Kelapa 7 itu apa? Desa, kelurahan? Kelurahan Kelapa 7. Kelurahan Kelapa 7, Iya. Kecamatan Kota Bumi. Kecamatan Kota Bumi Selatan. Kota Bumi Selatan. Kota Bumi Oke. Selatan. Di belakang Toserba Taruko, Kelapa 7, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Di sana ada Ira Paruca Darwan. Terakhir kita ya. Kita main ya game kecil-kecil lah. Spontan aja jawabnya ya. Jadi 3 kata tentang pariwisata. Wisata. Maju. Terkenal. Terus apa ya? Apa? Satu lagi. Baru 2. Maju, terkenal. Satu lagi. 3 kata tentang Lampung Utara, tentang pariwisata. Murah. Murah. Iya. Oh, maju, terkenal, murah. Murah. Oke, yang kedua. 3 kata tentang Lampung Utara. Lampung Utara. Lampung Utara apa ya? Keren, betah. Sana apa ya satunya? Spontan aja. Rapi. Keren, betah, Rapi. rapi. Yes. Oke. 3 kata tentang Waikanan. Kanan kayaknya sama aja deh kak. Sama aja. Sama Sama aja. aja deh. Oh. Sama aja deh. Iya, jadi Sama keren. aja deh. Jadi kalau Lampung Utara 3 katanya itu tadi, Waikanan sama aja deh. Utara rapi, maju. Sesimpel itu. Tapi keren. Jawabannya kan karena ini kita spontan ya. Baik Ira, Paruca Darman ya. Darwan tuh lupa lagi saya kan, Ira Paruca Darwan. Maafin ya Papi Darwan ya, salah sebut namanya. Jadi penutup pesan supaya besok warga Lampung Utara dan warga Waikanan menggunakan partisipasinya, jangan golput. Boleh silakan melalui bongkar-bongkaran. Pesan untuk pemirsa bongkar-bongkaran dimanapun berada itu supaya jangan golput deh nanti pas pemilu. Ayo dong ke TPS gitu. Buat warga Lampung Utara dan Waikanan, jangan lupa tanggal 14 Februari 2004 datang ke TPS. Jangan lupa pilih Ira Paruca Darwan nomor 8 dari Partai PDI. Karena kenapa? Satu suara menentukan. Luar biasa. Oke ya Ira, thank you ya. Kasih salam metal dulu dong buat pemirsa bongkar-bongkaran. Kan begini ya, kalau PDI mau salamnya salam metal ya. Jadi salamnya salam metal. Jadi Ira Paruca Darwan nomor urut 8. Jangan lupa 14 Februari 2024 ke TPS. Seandainya Ira menjadi salah satu sosok idola baru Anda, warga Lampung Utara dan Waikanan, tidak ada salahnya. Ini saya jadi kayak jurkam nih ya. Nanti kena semprit bawaslu, tapi tidak. Maksudnya ini menjadi bagian dari partisipasi kita dari bongkar-bongkaran untuk juga memajukan demokrasi di Indonesia. Saya Muzamil, kita ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam bongkar-bongkar.